Saya review lagi. Berikut adalah parameter persamaan keadaan. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah dengar ini di TRK 1, di termodinamika 1. Nah, ini tabel ini ada di termodinamika 1, saya review. Jadi ini persamaan keadaan, ada van der Waals, Redlich-Kwong, Soave-Redlich-Kwong, Peng-Robinson. Persamaan keadaan ini apa? Persamaan keadaan adalah persamaan yang dikembangkan untuk mendekati kondisi nyata. Jadi, contoh gas metan, LPG, gas propan butan. Untuk mempelajari perilakunya, tidak bisa hanya dengan menggunakan persamaan gas ideal. Nah, untuk mendekati kondisi realnya, para ilmuwan sudah mengembangkan persamaan keadaan. Nah, perkembangan persamaan keadaan ini dari mulai yang paling sederhana, van der Waals, hingga Peng-Robinson. Kemudian cara menghitungnya menggunakan parameter ini alfa TR, kemudian ini theta, kemudian epsilon, V, omega, V, ZC. Nah, untuk menghitung van der Waals, teman-teman gunakan parameter yang di baris pertama. Begitupun dengan Redlich-Kwong. Nah, yang rumit adalah yang SRK, Soave-Redlich-Kwong. Itu untuk menghitung alfa TR-nya, teman-teman lihat rumus yang di bawah ini. Panjang rumusnya. Kemudian untuk Peng-Robinson, gunakan rumus yang di bawahnya. Jadi semakin maju perkembangan ilmu pengetahuannya, rumus ini semakin complicated, semakin rumit. Nah, untuk aplikasinya nanti kita ke contoh soal. Sebelumnya kita ke basicnya dulu. Saat kesetimbangan uap cair pada temperatur dan tekanan tertentu, kalau setimbang, maka fugasitas di fase uap harus sama dengan fugasitas di fase cair. Nah, rumus fugasitas adalah ini, YI fraksi uap kali tekanan total dikali V. V ini adalah koefisien fugasitas. Sama dengan XI fraksi cair kali tekanan dikali koefisien fugasitas. Jadi saya review, F adalah fugasitas, kalau V adalah koefisien fugasitas. Nah, karena di sisi kiri dan kanan ada nilai P, bisa dicoret, jadi rumusnya seperti ini. Kemudian, kalau untuk senyawa murni, senyawanya hanya satu, misalkan hanya ada propan, maka cara menghitung koefisien fugasitas diawali dari menghitung beta dulu. Sebelum ke situ, untuk apa kita susah-susah menghitung koefisien fugasitas? Tujuannya untuk tahu tekanan nyata. Kalau tekanan gas ideal, P, tapi kalau dikalikan dengan koefisien fugasitas, nanti diperoleh fugasitas. Fugasitas adalah tekanan nyata, kondisi nyata. Nah, untuk dapat koefisien fugasitas, ini target kita yang terakhir. Nah, untuk mencapai ke sini, stepnya agak panjang. Ini sebenarnya ada di Termo 1, saya review ulang. Sebelum menghitung ke sini, teman-teman hitung dulu beta, rumusnya ini, BP per RT. Lalu, teman-teman harus hitung Z. Sebelum menghitung Z, cek dulu senyawanya itu dalam kondisi uap atau dalam kondisi cair. Kalau uap, gunakan rumus yang di atas. Kalau cair, teman-teman gunakan rumus yang di bawah. Kalau sudah, nanti hitung H kecil,
adalah V kali alfa TR kali R TC per PC. Kalau sudah hitung H, lalu teman-teman hitung B. B adalah omega R kali TC per PC. Setelah itu teman-teman hitung Q. Kenapa skemanya urut seperti ini? Karena nanti saat hitung Q, teman-teman perlu nilai A. Nilai A-nya dihitung dari persamaan ini. Kemudian teman-teman perlu nilai B. B-nya dihitung dari persamaan ini. Kalau sudah dapat Q, nanti teman-teman hitung I. Kalau sudah dapat I, nanti bisa dihitung ln V. Sama dengan Z. Z-nya didapat dari sini. Kurang 1 ln Z min beta. Betanya dari sini. Min Q. Q-nya dari sini. Kali I. Q-nya dari sini. Kalau sudah dapat ln V, maka V bisa dicari dengan cara eksponen dari nilai ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jelas, Bu. Oke. Kalau jelas, saya lanjut. Ini kalau senyawanya persamaan satu layar ini, teman-teman gunakan kalau senyawanya murni, hanya satu. Jadi misalkan hanya propan. Lalu gimana kalau senyawanya lebih dari satu? Misalkan di dalam tabung LPG ada propan, ada butan. Nah, kalau ada propan dan butan, cara menghitungnya kurang lebih sama. Teman-teman hitung dulu beta, lalu nanti dicek senyawanya dalam fase uap atau fase cair. Teman-teman hitung nilai Z-nya. Kemudian nanti teman-teman hitung A. Nah, H-nya ada dua. Satu A milik propan, yang kedua A milik butan. Nah, keduanya ini kan saling bercampur. Lalu ada namanya mixing rule, aturan pencampuran. Nilai A ini dihitung dengan persamaan ini. Begitupun dengan B. B ada B untuk propan, ada B untuk butan. B totalnya keseluruhan dihitung dengan persamaan ini. Kalau sudah dapat B, nanti teman-teman bisa hitung Q. Q adalah A dibagi B per RT. Setelah dapat Q, teman-teman hitung I. Ini 1 per harusnya tau min epsilon ya. Ini saya copy di buku, tapi tau min epsilonnya jadinya tercetak seperti ini. Harusnya 1 per tau min epsilon. Tau itu yang ini, epsilon itu yang ini. Kemudian teman-teman harus hitung A rata-rata dengan rumus ini. Nanti kita yang ini supaya lebih mudah nanti di contoh soal. Kemudian teman-teman harus hitung B rata-rata dengan rumus ini. Kemudian Q rata-rata dengan rumus ini. Sehingga akhirnya teman-teman bisa hitung ln V sama dengan BI, B masing-masing senyawa, dibagi dengan B total, kurangi Z, Z-nya dari sini, kurang 1, min ln Z, min beta, betanya dari sini, min Q, Q rata-rata dapatnya dari sini, dikali dengan I.
I-nya didapat dari sini. Kalau sudah dapat ln V, maka teman-teman bisa dapat V sama dengan eksponen dari nilai yang panjang ini. Nah, lalu untuk apa kita belajar ini? Tadi pertama, untuk belajar fugasitas, untuk cari tekanan kondisi nyata. Lalu, yang lainnya adalah supaya teman-teman memahami Redlich-Kwong, Shoaver-Redlich-Kwong, dan Peng-Robinson. Ini sering digunakan di HISIS. Jadi, kalau teman-teman mau mensimulasikan di HISIS, nanti disuruh memilih mau pakai model yang mana, Van der Waals, Redlich-Kwong, Shoaver-Redlich-Kwong, atau Peng-Robinson. Nah, setiap model ini punya kelemahan dan kelebihan. Jadi, tujuan teman-teman di Termo ini belajar fundamentalnya. Sehingga kelak kalau saat simulasi teman-teman tahu senyawa ini cocoknya pakai persamaan keadaan yang mana. Nah, sebelum ke contoh soal, ada pertanyaan dulu. Oke, kalau belum, kita ke contoh soal. Soalnya ada di example 14.1. Saya bacakan soalnya. Sebuah campuran dari nitrogen, senyawa pertama, dan metan, senyawa kedua, berada pada temperatur 200 Kelvin dan tekanan 30 bar. Mengandung 40% nitrogen. Tentukan koefisien fugasitas nitrogen dan metan pada campuran dengan persamaan ini dan menggunakan persamaan keadaan Redlich-Kwong. Nah, kita cek dulu. Di sini sudah ada clue-nya. Vapor mixture. Berarti kedua senyawa ini berada dalam fase uap. Kemudian di tabel yang tadi saya share, nanti teman-teman pilih persamaannya yang Redlich-Kwong. Yang ini. Kemudian sebelum lanjut, kita pilih dulu konstanta gas idealnya, kita cek tekanannya bar, satuan temperaturnya Kelvin. Volumenya belum ada, jadi kita pilih yang ada dulu. Bar Kelvin, kita pilih yang ini, 83,14. Kemudian teman-teman isikan kondisi operasinya. Satu, senyawanya nitrogen, kedua metan. Kemudian suhunya 200, tekanannya 30 bar. Kemudian isikan fraksi mol uap, karena tadi diketahui campurannya fase uap, sehingga fraksinya Y, kalau cair X, Y1 tadi 40%, sehingga Y2 1 min Y2, 1 min Y1. Didapat 0,6.
Berikutnya, teman-teman isikan parameter Redlich-Wong. Nah, parameter Redlich-Wong, omega, di tabel tertulis omeganya 0,08664. Kemudian R-nya, konstanta gas ideal, 83,14. Jangan lupa tuliskan satuannya. Kemudian V untuk Redlich-Wong adalah 0,42748. 0,42748. Lalu, supaya mudah, teman-teman buat tabel. Yang pertama, senyawa, nitrogen, dan metan. Lalu isikan TC. Apa itu TC? TC adalah temperatur kritis. Dapatnya dari mana? Dari appendix B, tabel B1. Nanti didapat nilainya ini. Lalu, teman-teman hitung TR. Apa itu TR? TR adalah T per TC. T, T-nya yang di atas. T ini dibagi dengan TC. T dibagi dengan TC. Jangan lupa karena T-nya konstan, teman-teman F4. Kalau sudah, tinggal drag ke bawah. Lalu PC. PC juga didapat dari appendix B, tabel B1. PC adalah tekanan kritis. Didapat dari appendix. Kemudian omega, sama omega juga didapat dari appendix B, tabel B1. Teman-teman isikan. Kalau sudah, nanti dapat nilai B, BI, maksudnya nilai B untuk masing-masing senyawa. Rumusnya adalah omega, omeganya yang di atas, omega omega dikali dengan R kali dengan TC dibagi dengan PC. Omega dikali R kali dengan TC dikali PC dibagi PC, dapat BI. Kalau mau hitung yang bawah, tinggal di drag. Kemudian teman-teman hitung alfa TR, maksudnya alfa TR, omega ini, nilai alfa ini dipengaruhi oleh TR dan omega. Nilai alfa TR, kalau teman-teman lihat di tabel, untuk Redlich-Wong nilainya ini. TR pangkat min setengah. TR pangkat min setengah. Caranya TR pangkat min 0,5. Kalau mau hitung yang bawah, tinggal drag aja.
Berikutnya hitung AI. AI kalau ada T maksudnya nilai AI ini dipengaruhi oleh temperatur. Sama dengan V dikali alfa TR R kuadrat TC kuadrat dibagi PC. Rumusnya V V dikali alfa TR dikali R kuadrat dikali TC kuadrat dibagi dengan PC. Nah, karena nilai V, kemudian alfa TR, kemudian R, itu nilainya konstan, maaf, karena nilai V dan TR nilainya konstan, teman-teman F4, sehingga yang nilai di bawah bisa langsung di drag. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang terlewat mungkin? Oke, pertanyaan Mbak Mikrima. Jika di soal tidak tertera persamaan Redlich-Kwong, maka cara menentukan kita harus memakai persamaan yang mana dari keempat persamaan itu. Oke. Ini Mbak, di soal ada di paling bawah. Jadi ini petunjuknya, tentukan koefisien fugasitas dari nitrogen dan metan pada campuran dengan persamaan 1450, lalu gunakan juga persamaan keadaan Redlich-Kwong. Nah, memang di tabel di bab 14 tabel ini tidak ada. Tabel ini itu adanya di bab 3. Jadi memang ini tidak ada di bab 14, jadi yang di bab 14 sudah langsung ditulis rumus-rumusnya saja, sedangkan tabel aslinya ini diambil dari bab 3. Barangkali ada lagi? Kalau belum, saya lanjutkan. Berikutnya kita hitung nilai H dalam bentuk campuran. Tadi nilai H ini dalam bentuk senyawa murni. H1 punya nitrogen, H2 punya metan. Lalu A gabungannya dihitung dari persamaan sigma ini. Nah, karena soalnya ini adalah X adalah fraksi cair. Namun pada soal ini campurannya berada dalam fase uap sehingga X-nya diganti dengan Y. Kalau teman-teman jabarkan jadinya ini. Y1 kuadrat A1 tambah Y1 Y2 akar H1 H2 tambah Y2 kuadrat H2. Kita salin lagi, Y1-nya 0,4, Y2-nya 0,6. Kemudian kita salin lagi, H1 sama dengan ini, begitupun A2, A2 sama dengan ini. Sehingga teman-teman bisa hitung nilai H sama dengan Y1 kuadrat dikali H1 tambah 2 kali Y1 kali Y2 kali A1 A2 pangkat
setengah ditambah Y2 kuadrat dikali A2. Nanti didapat nilainya ini. Nah, Excel saya, koma ini artinya ribuan, jadi ini nilainya 1.700.000 sekian. Jadi ini artinya 1,7 juta ya. Nanti mungkin barangkali teman-teman Excel-nya berbeda, ada yang ribuannya itu dalam titik. Berikutnya kita hitung B. B adalah sigma XI BI. Seperti halnya A, X-nya kita ganti Y. Karena sigma XI BI, maka kalau dijabarkan Y1 B1 tambah Y2 B2. B1-nya kita salin dari tabel sama dengan yang di tabel. Begitupun dengan B2 sama dengan yang di tabel. Sehingga teman-teman bisa hitung nilai B. B adalah Y1 B1 tambah Y2 B2. Kemudian kita hitung Q. Q sama dengan A dibagi B per RT. Ini bukan berarti A dikali T ya. Maksudnya A merupakan fungsi temperatur dibagi dengan B dikali RT. Jadi ini adalah A dibagi B dikali R dikali dengan T. Sehingga didapat 3,69. Kemudian beta. Beta adalah B dikali dengan P dibagi R dikali dengan T. Hati-hati T-nya yang mana? T-nya yang di state di atas, 200 Kelvin. Setelah dapat beta, teman-teman tebak dulu. Jadi ini nanti kita menggunakan solver, teman-teman tebak dulu nilai Z, nanti kita hitung yang ini. Tulis tebakan Z-nya 1. Lalu karena fasenya uap, maka yang digunakan rumus yang ini. Kalau fasenya cair, nanti Z-nya beda lagi. Gunakan rumus yang ini. Nah, untuk menghitung Z, teman-teman perlu beta, perlu Q, perlu epsilon, perlu tau. Betanya sudah dihitung tadi di sini. Kemudian Q-nya juga sudah. Z-nya sudah ditebak dulu. Nah, epsilon dan tau dapatnya dari mana? Epsilon dan tau ini dapatnya dari atas, dari tabel Redlich-Kwong. Epsilonnya 0, taunya 1. Kemudian teman-teman masukkan ke persamaan Z sama dengan 1 plus beta
min Q beta kali Z min B dibagi Z plus E beta kali Z plus tau beta. Didapat nilainya 0,878. Nah, nilai ini beda dengan tebakannya. Selisihnya berapa? Kita hitung di toleransi, yaitu absolut dalam kurung tebakan dikurangi zat yang baru dibagi dengan tebakannya. Didapat nilainya ini 0,12. Jadi nilai tebakan dan nilai Z-nya berbeda. Oleh karena itu, perlu teman-teman solver. Boleh solver, boleh juga goalsheet. Mana yang lebih familiar? Kalau solver, data, solver, nilai ini kita inginkan nilainya 0 dengan cara mengubah tebakannya. Lalu di solve. Oke, didapat nilainya 0,854. Kita coba dengan goalsheet. Data, what if analysis, goalsheet. Set selnya ini ke nilai 0, yang diubah adalah tebakan. Lalu di OK. Nah, hasilnya kurang baik ya. Jadi sebaiknya kita gunakan solver saja. Solver. Oke. Sampai sini sebelum lanjut ke bawah ada pertanyaan dulu. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Kalau belum, saya lanjut. Kita hitung I. Tadi kita sudah solver, Z-nya sudah dapat. Berikutnya teman-teman hitung I. Rumusnya ini. 1 per tau min epsilon ln Z plus tau beta per Z plus E beta. Ini harusnya yang saya lingkari ini harusnya tau min epsilon ya. Ya, ini harusnya tau min epsilon. Kalau dihitung nanti 1 per tau min epsilon kali ln C tambah tau beta per Z plus epsilon beta didapat nilai I-nya sekian. Kemudian berikutnya hitung nilai A rata-rata. Caranya adalah dengan menurunkan persamaan H terhadap Y2. Jadi
Ini persamaan ini kalau diturunkan terhadap Y2, yang ini 0 ya. Kalau kalkulus dA per dy2, ini 0 tambah 2y2 akar A1H2 plus 2y2A2. Nanti didapat penurunannya ini 2y2H2 plus 2y1 akar A1H2 min A. Nanti teman-teman hitung 2 kali Y2 kali H2 tambah 2Y1 kali A1H2 pangkat setengah kurangi dengan A. Didapat A2 rata-ratanya sekian. Berikutnya, tadi A2, saya terlewat A1. A1 sama, nanti gunakan rumus ini. 2Y1H1 tambah 2Y2 akar A1H2 min A. Kalau sudah, nanti hitung B1 rata-rata. Nah, itu awalnya dari rumus B. Kalau rumus ini diturunkan terhadap Y1, maka yang ini nilainya 0 ya. Y2 per B2 kalau diturunkan terhadap Y1, ini adalah konstanta jadi 0. Yang ini tinggal B1. Sehingga B1 rata-rata sama dengan B1, nilai B1-nya ini 26,737. Sama dengan B2 rata-rata, kalau persamaan ini teman-teman turunkan terhadap Y2, yang ini nilainya 0, yang ini nilainya tinggal B2. Sehingga hasilnya adalah sekian. Lalu kalau sudah dapat B2, teman-teman hitung Q1 rata-rata, gunakan rumus ini, sama dengan Q dikali Q-nya saya taruh belakang supaya nggak bingung, sama dengan 2 kali Y1 A1 tambah 2 Y2 kali A1 A2 pangkat setengah dibagi dengan A. Dikurangi B1 dibagi dengan B, lalu keseluruhan ini dikali dengan Q. Lakukan hal yang sama untuk Q2 rata-rata, sehingga didapat nilai 4,56. Kalau sudah, teman-teman bisa hitung ln V1 sama dengan, nah karena ini V1, maka nanti nilai B-nya B1. Nilai Q-nya Q1. Jadi ln V1 sama dengan B1 dibagi dengan B dikali Z min 1 kurangi ln Z min beta kurangi Q dikali dengan I. Lalu, supaya teman-teman nggak capek-capek ngetik rumus berulang kali di bawah nanti. Nah, untuk nilai Z, nilai B, teman-teman F4, nilai Z diketik F4, Z di F4, beta, lalu I. Jadi B, B kecil, Z, beta, dan I, teman-teman F4.
Kalau sudah didapat fugasitasnya, koefisien fugasitas sama dengan eksponen dari nilai yang di atas. Sehingga fugasitasnya adalah Y1 kali koefisien fugasitas 1 kali dengan P. Y1-nya 0,4 kali 0,945 dikali tadi 30 bar. Didapat 11,339 bar. Nah, begitupun untuk len V2. Supaya nggak panjang-panjang, nanti teman-teman tinggal copy. Lalu pastekan rumusnya di sini. Nanti tinggal diganti. B-nya adalah B2. Kemudian Q rata-ratanya adalah Q2. Kalau sudah didapat min 0,2, koefisien fugasitasnya adalah 0,8. Sehingga fugasitasnya adalah Y2 kali V2 kali P. 0,6 dikali 0,8 dikali 30. Kalau teman-teman jumlahkan, ini ditambah ini, oke. Kalau dijumlahkan didapat 26 bar. Jadi tekanan fugasitasnya senyawa yang pertama nitrogen adalah 11 bar, sedangkan